Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini, di hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari baru, hari berkat pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan, lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca Alkitab akan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami kekal dalam kerajaan sorga, ada syukur yang senantiasa kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Ketika kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh sehat kuat diberkati, untuk memulaikan setiap tugas, tanggung jawab, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mau mendasari segala sesuatunya dengan kebenaran firman Tuhan, karena itu kami terus memohon hikmat yang daripada-Mu menuntun kami. Bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar firman yang setia, tapi kami terus dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam 2 Samuel pasal 15, dibaca ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hamba-Mu ini datang dari suku Israel anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah etis berkampanye. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam minggu-minggu ini, kita sebagai bangsa Indonesia sedang berada dalam tahapan kampanye untuk pemilihan umum. Semua pihak, baik bakal calon maupun masyarakat pemilih, ikut dalam proses berpolitik, antara lain dalam proses kampanye itu sendiri. Pada masa ini, seseorang yang berkampanye akan menggunakan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya. Tetapi ada yang mengumbar janji berjuang demi kepentingan orang banyak. Dan dalam proses ini kita menyaksikan bentuk kampanye yang sifatnya baik, dan ada juga yang buruk. Kampanye yang baik artinya ialah mengikuti aturan dan memberi janji politik yang bermuara pada kesejahteraan. Tapi ada juga fenomena kampanye yang buruk di mana, yaitu tidak mengikuti aturan dan memberi janji-janji palsu, bahkan menjelekkan orang lain. Artinya diminta atau tidak, seseorang yang masuk dalam kompetisi pemilihan umum akan selalu menunjukkan bahwa dia akan mampu menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Pembacaan Alkitab hari ini digambarkan bahwa Raja Daud memegang peranan penting dalam mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang dialami oleh bangsa Israel. Hal ini dimanfaatkan oleh Absalom, anak Daud, untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari orang banyak. Agar apa? Agar dia dapat diakui sebagai raja di Israel. Ia tampil di tepi jalan yang menuju ke pintu gerbang dan membujuk orang-orang yang hendak menjumpai raja, serta mempengaruhi mereka bahwa ia dapat menyelesaikan perkara yang mereka alami dengan menjelekkan kemampuan Raja Daud, ayahnya, untuk menyelesaikan suatu perkara. Setiap orang yang mau menjadi pemimpin selalu berupaya untuk mendapatkan simpati dari orang banyak. Sebagai orang percaya, kita selalu diingatkan bahwa Tuhan Allah memberikan karunia tertentu kepada seseorang untuk menjadi pemimpin. Jadi untuk mengambil bagian dalam pemilihan umum, kita dituntut untuk berproses sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, baik sebagai calon legislatif maupun sebagai pemilih. Firman Tuhan hari ini mengarahkan kita, terutama mereka yang mencalonkan diri menjadi pemimpin,
agar tidak menempuh cara seperti Absalom yang menjatuhkan dan menjelekkan orang lain termasuk ayahnya. Tapi hendaknya ditempuh dan diraih dengan cara-cara yang demokratis, yang simpatik, yang dewasa, dan benar. Cara-cara yang baik akan tercermin dari gaya hidup orang-orang percaya. Memenangkan pemilihan dengan cara yang baik akan menghasilkan kebaikan bagi kehidupan bersama. Semoga kita, baik para calon pemimpin, menempuh setiap kampanye sesuai dengan proses Tuhan, tapi juga kita masyarakat pemilih, marilah kita bijak menggunakan hikmat Tuhan. Kita melihat para calon, tapi juga baik di media-media sosial, apa yang kita tuturkan, itu semua berdasarkan pada kehendak firman Tuhan. Semoga kita dimampukan untuk berkampanye secara etis. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman di pagi hari ini. Kami sementara ada dalam masa-masa kampanye politik untuk pemilihan umum di bulan Februari nanti. Ada banyak proses dan panjang proses yang telah kami lalui, baik sebagai calon pemimpin maupun sebagai masyarakat pemilih. Kami terus memohon hikmat daripada Tuhan, agar setiap proses itu mampu kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak tergoda untuk melakukan kecurangan, tapi pun untuk menjelekkan, menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Kami boleh berbeda, tapi dalam kesatuan, di dalam Yesus Kristus tentu perbedaan itu akan menjadi satu keindahan, tapi juga satu kekuatan membangun bangsa Indonesia, termasuk membangun gereja-Mu. Kami sebagai warga masyarakat yang adalah juga warga gereja, terus memohon tuntunan Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ketika kami boleh ada dalam suasana politik ini, kami yakin dan percaya Tuhan terus menuntun kami sebagai orang-orang yang percaya, menampakkan diri sebagai orang benar yang melakukan firman dan kehendak Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan kami, bahkan dalam berbagai peran yang boleh Tuhan anugerahkan untuk kami kerjakan. Karena itu ketika kami boleh merenungkan firman Tuhan tentang etis berkampanye, Tuhan berikan kami hati yang bijaksana, hikmat Roh Kudus Tuhan menuntun kami agar secara santun, secara sopan, kami menikmati suasana politik ini untuk membangun bangsa Indonesia. Diberkati setiap kami yang boleh mengikuti bersama renungan harian keluarga di pagi hari ini. Kami akan memulaikan setiap tugas aktivitas tanggung jawab kami, suami istri, orang tua, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Tuhan berkati ketika kami akan beraktivitas, bekerja, kami akan ke sekolah, kami akan melakukan perjalanan. Biarlah kami senantiasa ada dalam tuntunan Tuhan. Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27, setiap perangkat pelayanan yang ada, para pendeta, penatua, diaken, komisi kerja, komisi BIPRA yang ada, dalam tugas pelayanan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Diberkati jemaat Tuhan yang bersyukur berhari ulang tahun pribadi maupun keluarga. Biarlah setiap syukur yang boleh mereka rasakan itu dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi anggota jemaat yang ada dalam gumul sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit pun di rumah masing-masing dalam masa pemulihan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga hanya di dalam nama-Mu saja ada kesembuhan yang seutuhnya yang boleh mereka rasakan. Diberkati pimpinan bangsa dan negara kami, masyarakat kami, terlebih khusus yang ada di Pas Selatan 1 dan Pas Selatan 2. Biarlah dengan hikmat Roh Kudus Tuhan, mereka dimampukan untuk menjalankan setiap tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Bahkan pimpinan gereja kami, Gereja Masehi Injili di Minahasa, biarlah senantiasa ada dalam hikmat Roh Kudus Tuhan, baik di arah sinode wilayah maupun jemaat, lebih khusus di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Tuhan berkati jemaat-Mu ini, akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah demi kemuliaan nama-Mu saja. Diberkati multimedia, Komisi Multimedia Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, setiap mereka yang terlibat di dalamnya, dalam setiap tugas pekerjaan bersama dengan keluarga masing-masing, kiranya senantiasa ada dalam pemberkatan Tuhan.
Ini kami yang berdoa, yang bersyukur menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.